menjadi pesta minum-minuman keras, di mana tokoh utama Kim Jin Pyong yang awalnya menolak meminum alkohol yang diberikan sebagai tanda keberhasilan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Karena segan menolak, akhirnya Kim Jin Pyong pun meminumnya. Keesokan harinya, di ruangan Kim Jin Pyong, ia sedang memeriksa data Kapten Kyong yang merupakan bawahannya di Vietnam dulu. Kapten Kyong mengaku bahwa dia mengidolakannya sejak lama dan menanyakan tentang hal yang tampang istimewa dari data yang diperiksanya, yaitu tanggal lahir Kim Jin Pyong dan istri Kapten Kyong yang bernama Jong Hang Hyun yang memiliki tanggal lahir yang sama. 제 와이프 생일하고. Pada malam harinya di rumah Kolonel Kim Jin Pyong, tampak sedang makan malam bersama istrinya. Dan kemudian ia menanyakan tanggal yang ditandai berwarna merah di kalender itu. Ternyata tanggal tersebut adalah tanggal yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada dirinya, yang menandakan tanggal kesuburannya. Dan seketika itu pun mereka bermantap-mantap. Setelah bermantap-mantap, Kim Jin Pyong pun keluar rumah untuk mencari angin dan singgah di sebuah rumah dan bermain-main dengan burung yang dirawat di dalam sangkarnya. Dan disitulah ia pertama kali bertemu dengan istri Kapten Kyong. Cerita berlanjut, di sebuah rumah sakit istri Kim Jong Pyong pun bersama Jong Hang Hyun, istri Kapten Kyong, sedang asik bercerita tentang kenapa mereka belum mempunyai anak. Pembicaraan terhenti ketika pasien di sebelah istri Kim Jin Pyong pun meminta untuk bangun dari tempat tidurnya. Jong Hang Hyun yang melihat bahwa pasien tersebut memegang pisau bedah langsung menarik istri Kim Jin Pyong dan mendorongnya, dan alhasil dirinya lah yang tertangkap oleh pasien tersebut. Kim Jin Pyong pun yang melihat hal tersebut langsung menghampiri pasien itu dan mencoba menenangkannya. Melihat leher Jong Hang Hyun yang berdarah akibat pisau bedah tersebut, tiba-tiba Kim Jin Pyong menodongkan senjata api ke arah pasien tersebut. Meski begitu, ia tetap tenang dan mencoba membujuk pasien agar tetap sabar sambil meletakkan senjata apinya di lantai. Setelah membujuk pasien dan melepaskannya, Jong Hang Hyun dan pasien tersebut dengan sigapnya mengambil senjata api itu yang berada di lantai dan berniat menembakkan kepalanya sendiri, sehingga membuat Kim Jin Pyong harus menahan senjata tersebut dan menyebabkannya pelurunya mengenai bahunya Jong Hang Hyun. Keesokan harinya, Kim Jin Pyong meminta izin kepada Kapten Kyong untuk menjenguk istrinya dan bermaksud untuk meminta maaf atas kelalaian yang membuat peluru tersebut mengenai bahunya. Dengan membawa rangkaian bunga dan makanan kaleng yang sangat ingin dimakan oleh Jong Hang Hyun, membuatnya sangat merasa senang. Kemudian Kim Jin Pyong memberikan anting yang jatuh kemarin waktu di rumah sakit. Di sini Jong Hang Hyun meminta agar Kim Jin Pyong untuk memasangkan antingnya tersebut sambil mengatakan daya tarik yang dimiliki oleh Kim Jin Pyong saat mencoba untuk menenangkan pasien kemarin yang sangat membuatnya senang. Pada saat itulah Jong Hang Hyun sangat tertarik kepada Kim Jin Pyong. Cerita berlanjut, pada suatu hari Kim Jin Pyong dan Kapten Kyong bersama istri-istri mereka sedang piknik. Kapten Kyong banyak bercerita tentang kehebatan Kim Jin Pyong yang membuatnya ditegur oleh Kim Jin Pyong. Kapten Kyong pun ketika meminta izin untuk mengambil bir di mobil beserta istri Kim Jin Pyong ingin pergi ke toilet. Tinggallah sisa mereka berdua di situ. Jong Hang Hyun mengatakan bahwa dia selalu teringat dan tersenyum ketika Kim Jin Pyong membawakan rangkaian bunga dan makanan kaleng. Sedangkan Kim Jin Pyong mengatakan bahwa ia selalu memikirkan Jong Hang Hyun setiap hari. 강은 씨 생각을 하루 종일 합니다. Jong Han Hyun pun tiba-tiba salah tingkah dan mengalihkan pandangannya kepada korek yang digunakan Kim Jin Pyong setiap kali membakar rokoknya. 이게 아까 말한 그 문양. Kemudian Kim Jin Pyong memberikan korek tersebut langsung memasukkan ke dalam tasnya Jong Ah Hyun. Pada malam hari suatu acara, para anggota militer seorang jenderal mengajak Jong Ah Hyun untuk berdansa bersama. Setelah mendapatkan izin dari Kapten Kyong dan jenderal meminta Kim Jin Pyong untuk mengganti menjadi
menjadi musik berdansa. Ketika berada di atas panggung, Kim Jin Pyong justru ingin membawakan sebuah lagu agar jenderal gagal berdansa dengan Jong Ah Hyun. Tapi musik tetap dimainkan, namun Kim Jin Pyong tidak jadi bernyanyi. Pada saat Kim Jin Pyong sedang membasuh muka, datanglah Jong Ah Hyun menemuinya untuk mengucapkan terima kasih karena berusaha melindunginya agar dia tidak malu karena belum mahir berdansa. Setelah mengucapkan terima kasih, tiba-tiba Kim Jin Pyong pun mencium Jong Ah Hyun dan akhirnya mereka pun saling menjilat satu sama lain. Singkat cerita, di suatu hari di rumah Kapten Kyung saat istri Kim Jin Pyong sedang girang melihat alat membuat kopi yang dipamerkan oleh Kapten Kyung. Seketika Kim Jin Pyong mengambil ballpoint dan ia menulis bahwa dia juga ingin bertemu dengan Jong Ah Hyun di luar. Dan Jong Ah Hyun pun membalas dan memberitahukan tempat dan jadwal untuk bertemu. Singkat cerita, mereka bertemu dan Jong Ah Hyun pun memasuki mobil jeep yang dikendarai oleh Kim Jin Pyong dan melajukan mobilnya yang diterpa oleh hujan menuju ke sebuah hutan. Pada saat itu Kim Jin Pyong yang lagi mode aktif atau ya gitu deh, mencium Jong Ah Hyun. Setelah itu mereka melakukan mantap-mantap pria di bawah derasnya hujan. Wow, mantap-mantap kan hujan-hujan. Beberapa hari selanjutnya Kapten Kyung datang menemui istrinya untuk meminta izin kepada istrinya untuk berangkat ke Seoul sebagai pemandu dan penerjemah tim nasihat Amerika atas rekomendasi Kolonel Kim Jin Pyong. Dan pada malam harinya Kim Jin Pyong datang untuk menemuinya. Tetapi Jong Ah Hyun menolaknya dan justru hanya memberikan korek yang sebelumnya diberikan Kim Jin Pyong. Sempat patah hati karena ditolak, Kim Jin Pyong pun kembali datang ke rumah Jong Ah Hyun untuk makan malam bersama dan merayakan ulang tahun bersama. Dan pada malam itu di kamar Jong Ah Hyun, mereka bermantap-mantap kembali namun dengan durasi yang cukup lama. Cerita berlanjut, memperlihatkan adegan yang mulai panas seketika Kim Jin Pyong dan Jong Ah Hyun berdansa dan diiringi sebuah musik. Keesokan harinya, mereka berjalan-jalan ke pantai menggunakan mobilnya Kim Jin Pyong. Jong Ah Hyun yang nampak sangat senang karena bermain di pantai dan mulai menceritakan kisahnya ketika dia berumur 13 tahun. Pertama kalinya ia ditarik ke loteng oleh Kapten Kyung yang sekarang menjadi suaminya. Sampai sekarang ia selalu merasa takut di saat kalau bermantap-mantap dengan suaminya. Ketika sedang menuju perjalanan pulang, Jong Ah Hyun mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit parah dan dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ibu mertuanya Jong Ah Hyun sudah menunggunya dan bertanya kepadanya kenapa bisa datang bersama dengan Kolonel Kim Jin Pyong. Jong Ah Hyun pun menjawab dia yang meminta untuk mengantarkannya. Walaupun sebenarnya mertua Jong Ah Hyun pun tahu bahwa kolonel ini adalah orang yang dicintainya. 네가 좋아하는 사람 저 사람이야? Karena merasa bersalah dengan ibu mertuanya, Jong Ah Hyun pun memutuskan untuk tidak bertemu dengan Kim Jin Pyong lagi. 나 이제 대령님 그만 만날래요. Setelah kembali merasa sakit hati, Kim Jin Pyong pun berjuang keras kepada pekerjaannya. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa menghilangkan Jong Ah Hyun dari pikirannya. Sehingga dia menemui teman lamanya dan meminta bantuan agar Kapten Kyung dituduh menyelundupkan barang narkotika dari Amerika. Mengetahui hal tersebut, ibu mertua Jong Ah Hyun merasa ada yang aneh ketika anaknya Kapten Kyung diperlakukan dengan tidak adil. 억울해. 그치? Di sisi lain, istri Kolonel Kim Jin Pyong memberi kejutan dan selamat atas kenaikan jabatan suaminya yang menjadi jenderal. 축하해. Pada malam perayaannya, istri Kim Jin Pyong pun mengumumkan bahwa ia sedang hamil. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan perasaannya Kim Jin Pyong kepada Jong Ah Hyun. Lanjut ketika Jong Ah Hyun sedang di luar rumah dan datanglah Kim Jin Pyong yang mengajak Jong Ah Hyun bersama suaminya untuk menjadi ajudannya di Seoul. Meski begitu Jong Ah Hyun menolak untuk ikut dan hal itu membuat Kim Jin Pyong marah besar.
왜 소화하게 한 거냐고. 당신 왜 이래? dan membuat keributan sampai memukul Kapten Kyung di perayaan tersebut. Akibat sikapnya, Kim Jin Pyong akan dipindahkan tugas ke Vietnam selama 1 tahun. Sebelum ke Vietnam, Kim Jin Pyong mengunjungi rumah Jong Ha Hyun untuk terakhir kalinya, memastikan tentang perasaannya dan perasaan Jong Ha Hyun terhadapnya, bahwa mereka tetap saling mencintai. Dan Kim Jin Pyong pun mengajaknya ke Vietnam bukan untuk menjalankan tugas perwiranya, tetapi hanya ingin menjalani hidupnya yang tenang. Akan tetapi Jong Ha Hyun sekali lagi menolak untuk ikut bersama Kim Jin Pyong dan akhirnya mengatakan tidak bisa hidup tanpa melihat muka Jong Ha Hyun. 당신을 안 보면 못 살 것 같아. Setelah itu Kim Jin Pyong memutuskan untuk menembak dirinya menggunakan senjata di depan Jong Ha Hyun. Hal itu tersebut mengejutkan Jong Ha Hyun dan bagusnya peluru tersebut tidak mengenai jantungnya. 2 tahun berlalu, cerita langsung berfokus kepada Jong Ha Hyun dengan orang militer yang datang dari Vietnam dan memberikan foto dan menjelaskan bahwa ada seseorang yang bukan militer menunjukkan jalan tapi ikut tertembak dalam pertempuran melintasi perbatasan. Hingga diketahuilah bahwa foto tersebut adalah Jong Ha Hyun dan Kim Jong Pyong. 사진을 보면서 사망했습니다. Dan film pun selesai. Silahkan tulis komentarnya di kolom komentarnya guys. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, next video dan sampai jumpa. Bye bye.